Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya cintai semua anak-anakku yang insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kanthi ikrar bil lisan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada kesempatan malam hari ini kita dapat bermuajah, kita dapat berkumpul bersama, kita dapat bertatap muka di arena Grand Land Weymouth, benar ya? Grand Land Romasan. Angel mencing. Semoga pertemuan kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapat pertolongan ataupun taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sholawat serta salam marilah kita haturkan keharibaan beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah satu-satunya nabi yang membawa peradaban dari zaman jahiliyah sampai zaman era globalisasi sekarang ini. Dan semoga dengan istiqomah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kelak benar-benar diakui sebagai umatnya ingkang yang benar-benar khairul umat. Amin Allahumma amin. Adik-adikku yang senantiasa dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala, kosakatanya agak belepotan karena tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. I'm always to using language English. Makanya bahasanya belepotan. Artinya apa? Tahu kan? Oh iya, kita tahu itu kok. Yeah, I think you with your friend also might be to study together, to speaking with language English. If you back from the Islamic, you can in the people from you can application. Okay. Oke, menindaklanjuti pelajaran yang kemarin kita sudah kepada tingkatan muraqabin. Jadi saya kembalikan lagi. Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui hadis riwayat Imam Baihaqi, beliau bersabda, al-yaqinu imanu kulluh. Yang namanya keyakinan itu keseluruhan. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa diri kita itu terdapat dua elemen.
secara dohiriyah dan batiniyah. Secara dohiriyah kita sudah diajarkan melalui keilmuan yang namanya ilmu syariah atau ilmu fikih. Dalam bidang hati batiniyah kita diajarkan dengan keilmuan yang namanya ilmu apa? Matematika. Loh, ilmu tasawuf. Tasawuf itu ilmu yang menjelaskan masalah akhlaknya hati. Kemarin sudah saya jelaskan loh. Al yaqinu imanu kulluh. Dan di sini masalah keyakinan, Al Imam Nawawi radhiyallahu an, beliau menjelaskan bahwa yang namanya keyakinan seseorang, yakin itu ada tingkatan antara ainul yakin, ilmul yakin, hakul yakin. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Yang pertama yaitu ilmul yakin, yaitu sebuah tingkatan yang kemarin sudah saya jelaskan bagi orang yang baru di ashabul yamin. Dari segi kepercayaan kuat karena apa? Mempunyai ilmu, paham. Kita sampai di sini tadi melewati gunung, melewati jalan raya, melewati perumahan, melewati keindahan alam, sehingga dari situ bisa memberikan sebuah wacana kepada kita, memberikan keilmuan kepada kita. Dalam arti apa? Itu bisa menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, di pelajaran sekolah kita diajarkan oleh guru pembimbing kita, khusus bagi ilmu keagamaan, ilmu syariah. Kita diajarkan adanya sifat wajib Allah atau aqaidiyah. Allah wujud kita bako sampai akhir aja lagi. Nanti waktunya nggak nyampe. Dari situ memberikan sebuah kepahaman kepada kita, jadi ilmu yang masuk ke akal kita, sehingga apa? Bisa menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi karena ilmu itu masih yang sejatinya ilmu fisudur, di dalam hati kita itu ilmunya masih menempel di kepala. Terkadang ada kecenderungan sudah tahu peraturan di rumah tahfidz seperti apa, terkadang ya masih saja ya mas ya udah biasa udah biasa melanggar. Iya, jujur. Nah, itu menunjukkan bahwa keyakinan kita walaupun sudah ada tetap masih saja mudah goyah. Berarti kita itu masih di dalam tingkatan yang pertama, yaitu tingkatan ashabul yamin. Keyakinan kuat, akan tetapi masih saja bisa tergoda dengan apa? Dengan harta, tahta, wanita. Ini ketiga ini yang sering mengganggu manusia. Ketiga ini yang sering menghambat manusia ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya isinya alam dunia kan memang itu, harta, tahta, wanita.
besok mungkin sekarang belum mengalami, besok ada yang kerja jadi guru, sama-sama satu profesi. Terkadang karena ada satu guru atau satu teman yang lebih pandai, lebih cerdas, terkadang kita masih mempunyai sifat iri atau dengki. Akhirnya apa? Akhirnya hasud kepada guru-guru yang lain. Karena apa? Hasad, hasud, seneng menggunjingkan. Akhirnya seneng ngomong ke sing elek. Guru itu satu profesi, kan itu. Ini berarti dimasukkan sebagai tahta. Di kampung pun kemungkinan besok ada yang jadi RT atau RW atau mungkin dijadikan terdepan. Terkadang karena ada pendatang baru yang lebih pinter, akhirnya yang baru itu dimunculkan karena iri dengki. Akhirnya apa? Harus saya yang di depan. Ini berarti masuk ke tahta. Harta, apalagi kita bisa lihat berapa banyak orang yang terjerumus dalam lembah kesesatan. Karena apa? Karena harta. Orang saling bunuh-membunuh karena harta. Sama saudara bisa bunuh-membunuh karena harta. Wanita pun juga gitu, bisa. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Makanya kita di rumah takbir dituntun hati kita untuk selalu yang nomor 2, tingkatan yang nomor 2 yaitu tingkatan muraqabin, tingkatan orang yang muraqabah, selalu dekat kepada Allah. Coba Mas Pak Hafiz. Nah, seandainya di luar ada cewek kelihatan cantik, biasanya Mas Eki ya. Mas siapa ini? Mas Yaki. Di luar melihat cewek kok cantik. Usia-usia gini kan mau menuju ke sana. Kalau nggak hati-hati bisa saja terjerumus. Ke depan melihat akhwat cantik. Akhirnya apa? Kalau nggak merasa dekat dengan Allah, padahal Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa utawi Allah ma'akum serta neiro kabeh. Allah itu selalu bersamamu. Aina ma kuntum, dimanapun kamu berada. Di sini pun juga Allah selalu bersama kita. Cuman kenapa Allah selalu jauh? Karena kakean wes ngaku toh. Nah, akhirnya karena nggak merasa dekat dengan Allah, seperti kemarin saya contohkan, ada seorang ulama atau kiai menyuruh 100 santrinya untuk menyembelih ayam. Semuanya gagal karena apa? Wah, lari ke gunung sembelih, lari ke jero gentong sembelih. Tahu gentong? Tahu. Podong disone ya. Rati gentong yang disa. Lari dalam kamar dikira udah nggak ada orang sembelih, tapi ternyata ada satu santri yang tidak bisa menyembelih seekor ayam itu. Karena apa? Dia selalu merasa dilihat Allah. Mas Yaki juga gitu. Kalau merasa dilihat Allah, akhirnya melihat akhwat, astagfirullahaladzim. Ya subhanallah. Subhanallah. Tapi subhanallahnya memang tulus. Kalau memang tulus berarti kan nanti ada iktikat tidak melihat mbak akhwat kan gitu. Kalau nggak tulus ya gayanya subhanallah di bibir. Wow. Tapi nanti setelah di pondok, wah udah kembali apa? Kembali gimana caranya mendapatkan akhwat itu. Akhirnya
bisikan-bisikan setan, bisikan setan yang menjelma di dalam dada kita keluar. Ini perlu dihati-hati, bisikan dalam hati, bisikan. Terkadang kita kan gelut dengan sendirinya kan, Ya. mulai ora, ya enggak? Ya. Nah, bisikan itu pun juga harus dihati-hati. Kita pernah dengar kan di dalam TV, memperkosa anaknya sendiri gara-gara apa? Mendapat bisikan gaib. Udah. Memperkosa Gangguan jiwa. santrinya gara-gara apa? Dapat Itu bisikan gangguan jiwa itu. gaib. Sampai membunuh orang gara-gara apa? Katanya bisikan gaib. Ini perlu dihati-hati loh, anak-anakku. Bisikan itu macam-macam. Itu namanya khotir. Khotir itu bisikan di dalam jiwa. Ada khotir itu yang memang khotir dari Tuhan, yang disebut khotir ilahi ya. Itu benar. Kalau bisikan khotir itu dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, yang nggak mau belajar, pengen belajar males, akhirnya dokoh. Karena apa? Bisikan langsung dari Allah. Dokoh itu ya sregep. Oh, Sregep itu apa? Kata sregep. Rajin. Nah itu bisikan yang berasal dari Tuhan. Karena apa? Ada bisikan yang dari nafsani, dari nafsu kita. Padahal kita diliputi dengan hawa nafsu, mulai nafsu amarah, menghilangkan caranya gimana, harus mujahadah, mukadzabah, harus riyadhah. Di pondok kon poso wae angel. Nggih. Sunah, tidak ada sahurnya. Padahal riyadhah itu penting, apalagi bagi anak pondok. Walaupun cuma hari Senin atau Kamis, memang itu dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riyadhah itu penting karena apa? Riyadhah itu untuk menjernihkan hati kita. Pernah dengar lagunya kan? Tombo ati iku limo ing wernane. Lho, kan? Salah setunggalé napa? Weteng ira kudu luwe. Weteng luweh iku apa tegese? Mengkosongkan perut. Coba kita bayangkan, kita saat kita wareg. Saat kita kenyang, terkadang mau mikir iku ya males. Kadang malah mau kegiatan ngaji males, malah keenaan apa? Guyon. Betul? Kalau enggak kebanyakan main guyon sama teman, paling kebanyakan tidur. Itu kalau perut kenyang. Beda kalau perut kita lapar. Nah, iya. Makanya ini termasuk salah satu syarat apa? Syarat untuk penjernihan hati. Penjernihan hati maksudnya apa? Untuk hati biar bersih, biar selalu muraqabah, selalu dekat dengan Allah. Karena itu tadi Allah itu wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ada sebuah istilah yang diistilahkan oleh sebagian ulama apa? Afdhalu imana billah ayyata'allama annallaha ma'aka. Lebih utama-utamanya iman itu apa? Kalau kamu afdhalu imana billah ayyata'allama annallaha ma'aka. Kalau kamu mengetahui sesungguhnya Allah selalu bersamamu. Coba selama ini kita sudah merasa dekat dengan Allah atau belum?
kita bisa merasakan kedekatannya atau belum. Nah, itu tingkatan yang kedua. Ini tingkatan muqarrabin. Ini sudah bagus. Paling enggak keinginan untuk selalu dekat dengan Allah itu ada. Berbeda dengan tingkatan yang ketiga. Oh, itu Rasul. Ini Rasul wali. Tingkatan yang ketiga itu wahiyya darajatun nabiyyin. Derajat dengan Nabi. Tingkatan para nabi, para rasul, para wali. Seperti contohnya Nabiullah Musa atau Isa yang mendapat julukan Kalimullah. Kalamullah. Nabi Isa itu Kalimullah, langsung bercakap-cakap dengan Allah. Bercakap Nabi Musa. Nah, Nabi Musa kan Isa. Kalau Isa Salah. Yang terbuat kalimat Allah. Nabi Ibrahim Kekasih Allah. Tidak cepat. Khalilullah. Allah. Ini derajat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Makanya dari sini kita bisa melihat bagaimana baginda kita, tawaduknya baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Tidak pernah memakai gelar beliau. Karena Rasulullah Muhammad itu kalau ditanya gelar kamu itu apa Muhammad? Muhammad itu nggak pernah menjawab ana Khalilullah, ana al-amin, nggak pernah. Kanjeng Nabi itu cuma kalau ditanya paling jawabnya anal yatim. Kula niku hanya seorang anak yatim piatu. Itu karena apa? Karena memang ketawaduan beliau. Nah, seharusnya kita itu memang di sini dididik untuk bisa mencontoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya juga harus mempunyai paling enggak sedikit rasa tawadhu. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an menjelaskan, beliau itu orang yang tawadhu paling enggak kalau masih kecil melihat orang yang lebih dewasa, orang tua, paling enggak memikir, ya itu orang sudah tua, ibadahnya sudah pasti banyak, sedangkan aku masih kecil, ilmu masih baru ku cari, ibadah juga kurang, disuruh diajak sholat tahajud, kalau enggak dikejar-kejar ya enggak mau, diajak istighosah kalau enggak kepeksan ya enggak mau. Nah, itu kita orang yang punya sifat tawadhu paling enggak merasa kayak gitu. Itu orang tua pastinya ibadahnya lebih banyak daripada jangankan sesama manusia, bahkan sesama hewan pun orang itu kalau punya sifat tawadhu andap asor, paling enggak sama hewan pun pasti beliau mengatakan dalam hati, hewan ayam, bahwa itu anjing, bahwa itu babi, bahwa itu apapun jenisnya, lebih enak kamu hewan. Karena apa? Kamu itu besok nggak ada timbangan amal, besok setiap perilakumu, tingkah lakumu nggak ada timbangan amal. Beda dengan aku, semua perilakuku, semua perkataanku, semua perbuatanku besok pasti akan ada balasannya. Itu bisa dipahami ya. Nah, ini menginjak
ke tingkatan yang nomor 3 itu tingkatan para nabi, para rasul, para wali. Orang yang sudah di tingkatan ini itu sudah tidak ada harapan apa-apa. Yang beliau dari segi ibadah cuma kepingin asyidku fil ubudiyah wal qiyamu fil huquqi rububiyah. Mung pingin ngemawula itu menghamba. Cuma pingin ngawula, cuma pingin menghamba, tidak mengharapkan apapun. Cuma pingin jujur apa? Jujur dalam beribadah. Berbeda kan ibadah kita. Terkadang di rumah kita mungkin ke musola pas waktu pulang besok, ke musola pengen ikut sholat jamaah. Terkadang itu apa? Karena merasa pekiwuh sama orang lain. Pekiwuh sama orang lain berarti ada maksud tertentu. Ngrasa ora menak ambek wong krana apa? Saya di pondok. Berarti ini belum sejatinya tingkatan kita, tingkatan orang yang benar-benar muqarrabin, yang benar-benar selalu dekat dengan Allah. Kalau waliullah, kalau Rasulullah sudah pasti dekat. Makanya banyak para wali yang diberikan karomah-karomah, para rasul yang diberikan mukjizat, para ulama yang diberikan maunah, keistimewaan yang luar biasa yang diberikan para ulama, yang diberikan para wali, namanya karomah. Syukur bagi dengan istiqomah kita beribadah, istiqomah kita dalam berzikir. Kalau memang amalan kita maksurat setiap petang, setiap sore, yaudah itu diamalkan terus. Gak usah mengharapkan sesuatu. Yang penting dijalankan. Masalah hasil itu sudah pasti ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar kok. Manfaat zikir, orang yang selalu berzikir, terkadang apa? Ada kejadian pas waktu kita mau jalan gak jadi. Karena apa? Seandainya kita jalan, terkadang malah terjadi kecelakaan. Tapi karena manfaat zikir kita istiqomahkan, hal-hal buruk semacam itu sudah pasti minggir dengan sendirinya. Karena kita istiqomah dalam berzikir. Kalau tingkatan para wali, terkadang seperti yang saya ceritakan kemarin, ada wali itu yang diberikan keistimewaan oleh Allah apa? Bisa terbang. Bisa terbang. Waktu berzikir bisa terbang, bisa toyil waktu, toyil ardi, dalam waktu sekejap mata bisa ke Mekah, seperti contohnya kemarin Sultan Hamengkubuwono. Juga banyak sekali. Saya dulu guru saya Romo Yai Maskuri, beliau selalu ngaji di Lasem setiap hari. Padahal waktunya itu juga bersamaan beliau sudah beliau mengajar di pondok pesantrennya sendiri. Tapi beliau masih ngaji di Lasem, Rembang. Itu kalau dinalar secara akal manusia nggak nyambung. Karena memang Allah memberikan karomah kepada seorang ulama, ya memang itu bisa. Berbeda dengan ilmu sihir. Ilmu sihir itu sudah pasti ada bantuan dari makhluk lain. Ada orang yang bisa semacam itu, langsung dalam satu sekejap lap
bisa ke sana, akan tetapi beliau dibantu dengan jin atau kodam atau makhluk gaib yang semacam itu. Ini ada. Bahkan kalau sampan amati orang sehebat Roy Kiyushi pun itu ada jinnya yang namanya ling-ling dan apa itu loh, bisa. Kalau kalian mengamati, kalau kalian dong, Roy Kiyushi sendiri juga bilang seperti itu kan, kayak gitu. Ada yang membantu. Berbeda dengan Rasul, berbeda dengan ulama. Yang membantu siapa? Yang membantu sudah pasti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dimengerti ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau memang kita itu benar-benar kepingin jadi insanul kamil, insan yang sempurna, paling enggak seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, ketiga ilmu antara intelektualitas question, emosionalitas question, spiritualitas question, kita pelajari semuanya. Intelektualitas question bisa kita dapat dari mana? Ya dari bangku sekolah, dari pelajaran, dari belajar membaca buku, karena buku itu jendela ilmu. Jangan malas membaca. Nonton HP baik nggak malas kok. Kalau nonton HP kalau yang manfaat sih nggak masalah, karena sudah pasti nanti memunculkan ilmu. Saya kemarin belajar elektronik juga melalui YouTube, HP. Sekarang era digital lebih enak, lebih mudah. Kita pengen belajar apapun disediakan. Pengen belajar bisa bahasa Arab disediakan. Pengen belajar bahasa Inggris disediakan. Pengen belajar elektronik di dalam dunia digital disediakan. Kalau kita nontonnya cuma apa itu IG, Facebook, TikTok yang enggak manfaat, ya sudah pasti manfaatnya enggak ada. Itu enak zaman sekarang di era globalisasi. Kita pengen belajar apapun ada. Paling enggak kita sudah di pondok, kita sudah belajar dengan satu ustadz, kita sudah mempunyai sebuah pedoman kepada beliau. Untuk ilmu-ilmu yang lain bisa kita pelajari dari manapun. Bisa tadabbur dengan alam, belajar dengan alam, sehingga apa? Semua itu tentunya kalau ilmu itu yang kita cari seperti yang kemarin saya sampaikan, niat mencari ilmu kita yang harus kita tata kembali, yaitu niat mencari ilmu yang berkah dan manfaat, sehingga semuanya itu bisa menjadikan kita tambah dekat dengan Allah. Menjadikan apa? Menjadikan kita lebih takut dengan Allah. Menambah apa? Menambah kecintaan kita dengan Allah. Seperti yang saya contohkan kemarin, mencintai sesuatu itu karena kelihatan. Sudah pasti mencintai cewek kelihatan wajahnya bagaikan rembulan yang berbintang, karena apa? Pukulnya akeh. Loh, kan ngono. Bintang bagikan bulan karena apa? Wajahnya bundar. Bundar juga. Alpukat juga ada. Oke, alpukat juga ada. Loh, itu karena kelihatan kita bisa cinta. Mencintai seseorang lawan jenis karena apa? Paling cerdas di dalam sekolahan. Akhirnya apa? Jatuh cinta.
mahabbah, senang. Itu bisa terjadi. Berarti pintarnya seseorang itu yang menyebabkan kita senang. Lah pintarnya itu karena kelihatan. Coba kita bayangkan lagi, kita kembalikan kepada Allah. Berapa kenikmatan yang diberikan kepada kita. Padahal seharusnya kita itu di sini bisa bertadabur dengan alam, bisa menyatu dengan alam. Turunan yang villa ini enak kok ini kok. Nggih mboten? Ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Zaman saya dulu enggak. Saya dulu kalau tadabur dengan alam ya udah diinjek-injek, ditendang sama senior kan gitu. Ya, kalau pramuka kan memang dulu keras, pramuka dulu. Tapi kalau bisa menikmati ya hasilnya bagus, hasilnya baik. Sampai rumah kerotak-kerotak. Di sini kita tidur aja di sofa, di spring bed, ya enak kan. Seharusnya kenikmatan ini bisa menjadikan kita lebih cinta, lebih dekat dengan Allah. Akan tetapi ya wis, setelah ini nanti kalau sudah kumpul lagi, guyon lagi, udah lupa semua. Betul atau betul? Nah, betul. Ya. Udah 1 jam belum? Ya itu ya. Ini yang tadi kemarin saya kutip dari kitab yang kemarin. Mau saya bawa kitabnya kok nggak enak, mau jalan-jalan kok bawa kitab. Saya terjemahkan sedikit masalah di kitab apa itu Risalatul Mu'awanah. Beliau Al-Habib Abdillah Al-Haddad menjelaskan yang artinya, dan wajib bagi kamu wahai saudaraku untuk selalu bermuraqabah. Wajib bagi kamu saudaraku untuk selalu bermuraqabah. Muraqabah kemarin berasal dari kata qoroba yang artinya dekat. Berarti selalu mendekatkan diri kepada Allah. Coba saat kita membaca maksurat atau pas waktu kita membaca Asmaul Husna, yang kita bayangkan, yang kita tuju itu memang ibadah atau ubudiyah kita, atau memang cuma masih sekedar membaca. Yang banyak kalau saya lihat kok masih membacanya seru-seru. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudus. Itu membaca berarti pilih lisan. Zikirnya berarti pakai hati kita paling tidak 2 zikir, Allah. Lesannya tetap membaca Asmaul Husna. Hati diusahakan berzikir, mengingat Allah. Itu belajar muraqabah. Karena muraqabah dawes Al-Habib Abdillah Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah, wajib bagi kamu wahai saudaraku untuk selalu bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala gerak. Dalam segala gerak berarti setiap kita beraktivitas, setiap kita melakukan aktivitas apapun, ya tetap diusahakan untuk belajar ingat kepada Allah. Mungkin ketika tadi masak telur,
Ya kan tangannya yang gerak, tapi hatinya juga gerak. Apa? Mengingat Allah dilatih. Ya. Nah, paling yang banyak guyon. Kalau guyon ingat Allah enggak? Nah, padahal seharusnya memasak pun bisa dijadikan latihan ingat kepada Allah. Dalam segala gerak, nggak harus ketika kita sholat. Ketika kita sholat Allahu Akbar, kilingane wah siswa aku mulai. Nggih mboten. Siswa pulang ke rumah. Akhirnya ketika kita sholat beribadah, itu yang kita ingat, yang kita tuju itu kita menghamba, kita menghadap Allah atau pulang. Nah, pulang kan. Padahal ketika kita sholat, ketika kita beribadah, itu salah satu bentuk cara kita bermunajat. Bermunajat itu berbisik-bisik, membaca surat Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, dengan segala semua puja dan puji hanya untukmu, Allah Tuhan semesta alam. Apalagi kalau kita membaca doa istiftah, inna sholati, sesungguhnya Allah sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, Gusti matiku ya Allah, lillahi rabbil alamin, semuanya hanya untukmu. Bukan cuma hanya kepada cewek itu. Kalau kepada ceweknya langit gunung tinggi kudaki, lautan kuseberangi, bahkan lautan api pun akan kuseberangi. Ote momen. Tapi kalau kepada Allah, yes, pokoknya ibadah, sholat, ya pokoknya dilaksanakan udah. Berusaha kita untuk menjernihkan hati, untuk bisa dekat kepada Allah, yang banyak itu hilang. Dalam gerakmu, segala gerakmu dan diammu, apalagi waktu kita diam meneng, wah malah membayangkan yang enggak. Diam malah bayangkan di rumah, ya akhirnya ya kesambet. Iya, akhirnya ya kesambet. Waktu kita diam, paling enggak kita melihat segala sesuatu, karena kita di sini dididik untuk mencari ilmu. Tentunya nanti pulang yang dihasilkan ilmu. Kan tugasnya kalian, tugasnya sama-sama kan cuma mencari ilmu kan. Kalau tugasnya orang tua ya sudah pasti kerja yang dihasilkan uang. Tapi kalau seperti kita ini, tugasnya yaitu mencari ilmu. Yang dicari ilmu tentunya nanti setelah pulang, yang diharapkan orang tua pasti ilmunya. Yang diharapkan pasti akhlaknya. Gitu. Setiap diammu, paling enggak kita bertadabbur dengan alam. Membaca apapun dikembalikan dengan alam. Melihat mungkin di rumah mentok, ayam, kembalikan ayam itu makhluk, juga ada nyawanya, hidup, dulunya berasal dari telur. Padahal telur kok bisa menetas, bisa jadi ayam. Padahal telur itu kalau kita lihat cuma cairan kan gitu kan. Kok bisa jadi ayam seperti itu? Itu sudah pasti ada yang menciptakan, itu sudah pasti ada yang
jaga. Siapa yang menjaga, yang menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang meridhoi? Sudah pasti Allah. Makanya bisa hidup. Akhirnya bisa kita kembalikan ingat kepada Allah. Itu Mas. Ya cewek pun juga gitu. Bisa kita jadikan ada makhluk kok. Nah, itu berarti kita yang hati kita yang sakit. Kalau hati kita hidup, seharusnya itu bisa kita jadikan alat untuk tambah dekat dengan Allah. Karena apa? Melihat akhwat itu dosa. Karena dosa berarti kita harus mempunyai rasa takut. Takut dengan siapa? Takut dengan perbuatan dosa itu. Bisa jadi takut dengan Allah. Kalau sudah mempunyai rasa takut dengan Allah, sudah pasti lebih dekat dengan Allah. Karena apa? Banyak orang itu yang ibadahnya kuat, ibadahnya banyak, bukannya takut dengan Allah, malah merasa bangga, terkadang malah merasa sombong, merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih ibadahnya daripada orang lain. Akhirnya apa? Tidak mempunyai rasa takut, rasa khawatir sedikit pun akan dosa yang dia lakukan. Ya akhirnya jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada setiap kedipan matamu, nah, kalau kita itu sudah terbiasa koneksi dengan Allah, kalau kita itu sudah terbiasa ingat dengan Allah, sudah pasti seperti sampean waktu pertama kali di pondok, wah selalu ingat di rumah. Wah, di rumah bisa main, di rumah bisa guyon, di rumah bisa ketemu sama orang tua, di rumah bisa ketemu sama tetangga. Wah, macam-macam, selalu ingat terus kan. Sama halnya ketika kita itu berlatih untuk selalu ingat dengan Allah, dengan sendirinya, kalau sudah terkoneksi hati kita sudah dihiasi dengan kalimat Allah, tentunya hati kita itu selalu ingat. Mau lupa sedikit, nanti kembali lagi ingatnya kepada Allah seperti itu. Berbeda kalau hati kita itu belum terkoneksi, hati kita terisi dengan kecintaan dunia. Kecintaan dunia apa tadi? Harta, tahta, wanita. Termasuk orang tua pun juga dunia. Termasuk kehidupan di rumah pun itu juga dunia yang menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Paham betul Mas? Paham. Senyum-senyum tok. Ya saya harapkan bisa dipahami ya. Jadi tadi kalau kita seperti dawuhnya Kanjeng Nabi kemarin itu al-yaqinu imanu kullu. Yang namanya keyakinan itu harus iman keseluruhan. Dari segi intelektualitas kita beribadah juga harus ada ilmunya. Dari segi emosionalitas berarti sifat kesabaran kita yang tertanam dalam jiwa kita seharusnya sudah bisa tertata. Karena apa? Mempunyai kecerdasan emosionalitas. Dari segi spiritualitas kita selalu beribadah, bukan cuma beribadah. Beribadah bukan mengharapkan surga atau takut dengan neraka. Beribadah tidak karena biar besok dapat bidadari, bukan karena yang lain, akan tetapi
memang beribadah kita itu tulus, mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang namanya spiritualitas. Kalau kita mempunyai ketiga kecerdasan ini, berarti kita itu betul-betul menjadi manusia yang sempurna. Ada mas yang tidak sempurna, nah banyak. Ada kekasihnya Allah dari segi batiniah, beliau memang selalu hadir dengan Allah. Karena apa? Karena saking dekatnya sampai apa akal pikiran nggak fungsi, saking cintanya. Wong, orang kalau jatuh cinta itu kan seperti halnya orang bodoh. Wis tau ngrasake cinta lho sih. Tau seneng cewek lho. Oh, urung ya urung ngerti. Bisa nak kalau sudah merasakan baru tahu. Oh, ini tahu. Loh, orang kalau suka, kalau cinta, tidur itu rasanya gak enak. Teringat terus. Iya betul mas. Menang betul. Sampai seneng wong tua, orang tuane sampean, neng pondok gitu masuk ke pesantren, wes, hewane pengen pulang. Karena apa? Teringat terus. Terkadang ingat masakannya, terkadang ingat guyon senda gurau dengan orang tua. Terkadang krono apa pengen dekat terus kan? Intinya kan pengen dekat terus. Nah, makanya itu orang kalau sudah jatuh cinta, udah mati di hadapan orang yang dicintai. Banyak orang itu berbeda dengan orang yang belajar. Belajar apa? Tauhid. Belajar apa? Mengenal Tuhan. Karena apa? Banyak orang itu yang mendekatkan diri kepada Tuhan tanpa melalui proses belajar. Walaupun sama-sama mencintai, terkadang yang ini akhirnya akalnya tidak berfungsi. Berbeda dengan orang yang memang dari segi keilmuan, dari segi emosionalitas, dari segi spiritualitas, ketiganya ini bersatu, ketiganya ini mumpuni dalam keilmuannya masing-masing, sehingga apa? Tidak akan mungkin dia itu jadi orang yang gila. Karena apa? Ya memang didasari semuanya itu sempurna dalam beribadah. Dalam beribadah didasari dengan ilmu, dalam beribadah didasari dengan ubudiyah, dengan ibadah didasari dengan spiritualitas. Bisa dipahami ya? Dalam setiap kedipan matamu dan pada setiap kehendakmu dan gurisan hatimu, dan dalam segala keadaanmu dan kesadaranmu akan kedekatannya kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya dia selalu melihatmu dan mengetahui segala ihwalmu. Jadi Allah itu selalu mengetahui keadaan kita dalam segi apapun. Masih kayak wayang ngaji, males, kesel saat. Kira-kira nanti bareng ngaji kayak gini nanti sehat ya? Sehat. Guyon ya nan. Nggih. Nah, ini termasuk nafsu kita yang perlu kita perangi. Pentingnya jihad ya kayak gini. Jangan sampai keliru besok adik-adikku keluar dari pondok harapan Bunda, padahal benar-benar jadi siswa yang benar-benar diharapkan orang tua. Besok ketika di luar
ada satu doktrin jihad. Jihad itu harus perang, bukan itu. Oh, Jihad melawan diri kita sendiri itu yang paling sulit. Jihadun nafsi, jihad melawan nafsu kita sendiri, mulai nafsu amaroh, nafsu sufiyah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, sampai jadi nafsu mardiyah, nafsu yang diridhoi Allah, sehingga jadilah kita manusia yang sempurna, yang kamil. Nah, ngaji, pas ngaji ngantuk itu harus diperangi. perang. Masalahnya apa? Waktunya masih. Kalau maksudnya habis ya nanti udah ada waktunya sendiri. Ya paling enggak semoga ilmu yang saya sampaikan bisa jadi ilmu yang berkah dan manfaat. Ingat-ingat betul, dipahami betul, biar besok kalau ilmu itu berkah dan meliputi diri kita, pasti akan selalu ingat dengan apa yang akan kita, apa yang sudah pernah disampaikan. Makanya akhirnya apa, kita mengetahui dari mana asal usul kita dulu dan apa tujuan kita di dunia ini. Di dunia ini kita itu untuk apa, dan besok ketika kita mati mau dibawa ke mana. Paham ya? Kita di dunia sudah pasti dawuhipun Allah di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada lain Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Tapi kenapa kita dituntut untuk berusaha mencari ilmu, berusaha mencari rizki? Memang kehidupan kita di dunia ini butuh ilmu, juga butuh rizki. Untuk apa? Untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ya? Yang dulunya kita ketika di alam ruh, kita sudah pernah bermusyahadah, bertatap muka langsung dengan Allah. Seharusnya di alam dunia ini kita kembali kesadaran kita untuk mengabdikan diri kepada Allah, yang akhirnya apa? Besok ketika kita wafat, ketika kita mati, benar-benar sudah mencapai tujuan-tujuan kita, yaitu selalu muraqabah, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diberikan suatu tempat yang baik, yang layak di samping beliau, fi maq'adin sidqin 'inda malikin muqtadir. Paham yo ngono, ora paham yo ngono. Ning muga-muga do Pak. Ya saya kira cukup sekian, sudah 1 jam. Semoga membawa berkah dan manfaat. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Semoga kita semua senantiasa dibukakan hati kita, sehingga apa? Tambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan umur yang berkah dan manfaat, umur yang selalu penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dijadikan anak-anak yang soleh fit dunya, soleh katal akhirah, soleh dalam bermasyarakat, dan juga soleh dalam beragama. Ala hadiniyah di suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Saya cukupi sekian, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam